Bayangkan seorang raja sombong berdiri di atas sendok raksasa, menantang siapapun untuk mengalahkannya dalam debat, hingga muncul Abu Nawas. Tapi yang terjadi selanjutnya membuat satu kerajaan bersujud dalam tangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah kalian mendengar kisah paling aneh dan menggetarkan ini? Di mana Abu Nawas, si cendekia yang penuh akal dan iman, berdiri di atas sendok raksasa, bukan untuk makan, tapi untuk mengalahkan kesombongan seorang raja dengan hanya satu senjata, akal sehat dan iman kepada Allah. Jangan kemana-mana, karena kisah ini akan mengguncang nurani kita semua. Di sebuah negeri yang makmur namun penuh dengan kesombongan, berdirilah seorang raja yang sangat terkenal. Bukan karena kebijaksanaannya, tapi karena kesombongannya yang membuat langit pun seolah enggan menatapnya. Raja ini dikenal dengan sebutan Raja Kumran, sosok yang selalu merasa paling benar, paling pintar, dan paling mulia. Siapapun yang berani menentangnya, akan segera diusir, dihukum, bahkan dipermalukan di hadapan istana. Namun hari itu, ada satu hal yang membuat seluruh rakyat berkumpul di alun-alun kerajaan. Sebuah sendok raksasa diletakkan di tengah-tengah pelataran istana. Terbuat dari perak murni, panjangnya hampir 10 meter, dan permukaannya licin seperti cermin yang memantulkan sinar mentari. Siapapun yang bisa berdebat denganku di atas sendok ini, tanpa jatuh, dan bisa mengalahkanku dengan kata-kata, akan kuberi hadiah 100 peti emas. Tapi jika kalah, harus cium telapak kakiku, seru Raja Kumran dengan suara lantang, matanya menyapu para penonton yang ketakutan. Semua orang terdiam. Tak ada yang berani maju. Sampai akhirnya, suara santai dan jenaka terdengar dari kejauhan. Wahai Baginda, sayang sekali, belum ada yang menyanggupi tantangan sendok raksasa ini. Tapi, bagaimana kalau aku coba-coba sedikit? Semua mata menoleh. Abu Nawas datang, dengan senyum tipis dan langkah santai, memakai jubah coklat tuanya yang berkibar tertiup angin. Abu Nawas, seru rakyat. Dia datang. Raja Kumran mendengus. Penggembira istana ini lagi. Apa kau pikir kau bisa mengalahkanku? Di atas sendok yang hanya muat 2 kaki dan 1 logika. Abu Nawas hanya tertawa. Yang penting bukan kakinya, Baginda, tapi kepala dan isi di dalamnya. Raja pun langsung menunjuk ke sendok. Naiklah, dan bersiaplah jatuh bersama kehinaanmu. Dengan langkah ringan, Abu Nawas melompat ke atas sendok raksasa itu. Raja pun menyusul. Keduanya berdiri di sana, goyah sedikit karena bentuk sendok yang melengkung, namun mereka tetap menjaga keseimbangan. Rakyat menahan napas. Lalu Raja berkata, pertanyaanku satu saja, Abu Nawas. Jika Allah itu ada, mengapa dia tidak menjatuhkan orang-orang jahat seperti pencuri dan pembangkang seperti dirimu seketika itu juga? Semua terdiam. Sebagian rakyat gemetar. Ini pertanyaan menantang. Bahkan menyinggung keyakinan. Abu Nawas pun memejamkan mata sejenak, lalu membuka perlahan. Baginda, katanya lembut, jika setiap orang jahat langsung dijatuhkan oleh Allah, maka Baginda seharusnya tidak berdiri di atas sendok ini sekarang. Gempar. Semua rakyat langsung terdiam. Raja Kumran mendelik. Apa? Abu Nawas melanjutkan, karena keadilan Allah bukan seperti ayunan palu. Dia maha sabar. Jika setiap kesombongan langsung dibalas, maka tak ada ruang bagi tobat. Bahkan Fir'aun pun diberi waktu, meski akhirnya tenggelam. Langit mendadak mendung. Angin berhembus pelan. Ucapan Abu Nawas terasa seperti tamparan yang membakar dada. Raja Kumran tercekat. Tapi belum menyerah. Lalu pertanyaan kedua, jika Rasulullah benar-benar utusan Allah, mengapa beliau mengalami penderitaan, kelaparan, dan bahkan diludahi oleh kaumnya sendiri? Abu Nawas tersenyum. Karena Rasulullah bukan diutus untuk jadi raja dunia, Baginda. Beliau diutus untuk menyelamatkan jiwa manusia dari kegelapan. Dan cahaya paling terang, biasanya muncul dari malam paling gelap. Hening. Sangat hening. Tiba-tiba, Raja mulai tergoyang. Sendoknya miring. Baginda hati-hati, logika Anda mulai goyah, ucap Abu Nawas dengan senyum mengejek. Rakyat pun menahan tawa. Raja Kumran mulai kesal. Sendok raksasa itu terasa semakin sempit, meski tubuhnya besar dan langkahnya gagah. Sementara Abu Nawas, dengan tubuh kurus dan langkah ringan, berdiri tenang seperti burung yang hinggap di cabang pohon. Kau bicara pandai, Abu Nawas. Tapi jawaban-jawabanmu hanya permainan kata, bentak Raja. Ayo jawab pertanyaanku yang ketiga, jika kau memang yakin. Jika hidup ini ujian,
Lalu mengapa orang jahat kadang lebih makmur daripada orang baik? Di mana keadilan Allah dalam hal itu? Rakyat menahan napas. Tapi Abu Nawas menoleh perlahan, matanya menatap raja dengan tajam namun teduh. Lalu ia berkata, "Baginda, tahukah mengapa kotoran kerbau lebih cepat tumbuh di ladang daripada benih delima?" Raja terdiam. Tidak mengerti. Karena kesuburan bukanlah tanda kualitas. Yang tumbuh cepat belum tentu yang bernilai. Orang jahat yang makmur mungkin sedang diberi waktu untuk menggali lubangnya sendiri. Suara Abu Nawas tenang, tapi menghujam. Sedangkan orang baik yang miskin sedang dibentuk oleh Allah, agar ketika diberi kemuliaan, ia tahu bagaimana memikulnya. Karena bukan semua tangan kuat menahan emas, hanya yang rendah hati yang sanggup. Rakyat mengangguk. Beberapa bahkan meneteskan air mata. Raja pun tampak mulai kehilangan keseimbangan. Tangan kirinya bergetar, kakinya mulai goyah. Ia menggertakkan gigi. "Jangan berpikir kau menang," serunya. "Baiklah," ujar raja, "jika kau memang bijak, katakan padaku satu hal, mengapa Allah menciptakan iblis? Mengapa Allah menciptakan sesuatu yang bisa menyesatkan manusia?" Suasana semakin menegangkan. Bahkan burung-burung pun seolah enggan bersuara. Abu Nawas memejamkan mata. Lalu ia duduk perlahan di atas sendok raksasa itu, seolah berkata bahwa ia tidak perlu berdiri tinggi untuk menyampaikan kebenaran. Karena jika tidak ada iblis, manusia tidak akan pernah mengenal pilihan. Dan jika tidak ada pilihan, maka tak akan ada ujian. Dan jika tak ada ujian, tak akan ada pahala. Allah menciptakan iblis, bukan agar manusia sesat, tapi agar manusia membuktikan bahwa mereka bisa memilih Allah di tengah gelapnya godaan. Hati Raja Kumran bergetar. Seperti juga Baginda menciptakan sendok raksasa ini, bukan untuk menampung makanan, tapi untuk menampung ego dan melihat siapa yang jatuh karena kesombongannya sendiri. Rakyat pun bersorak, tapi tak ada suara keras. Hanya tepuk tangan pelan dan linangan air mata. Karena semua tahu, ini bukan sekadar debat. Ini adalah pelajaran hidup. Dan perlahan, Raja Kumran pun terjatuh. Ia terpeleset dari sisi sendok, lalu terkapar di atas lantai pelataran. Para pengawal terperangah. Tapi Abu Nawas tetap duduk tenang, senyum tak pernah hilang. "Wahai Baginda," katanya lembut, "sendok ini tak pernah miring, hanya logika Baginda yang tergelincir." Raja Kumran tergeletak, jubah emasnya mengotori lantai pelataran istana. Rakyat mulai berbisik. Ini bukan sekadar kejatuhan di atas sendok. Ini kejatuhan seorang penguasa di hadapan kebenaran. Namun Abu Nawas tidak tertawa. Ia turun dari sendok dengan perlahan, dan tanpa ragu, ia berjalan menghampiri sang raja, lalu mengulurkan tangan. "Bangkitlah, Baginda. Kebenaran tidak untuk menghinakan, tapi untuk menyadarkan." Raja mendongak. Matanya memerah. Dulu, dia sering mengusir ulama, membungkam penasehat, dan mempermalukan siapapun yang berbeda dengannya. Tapi hari itu, seorang pria sederhana mengalahkannya bukan dengan pedang, melainkan dengan akal. "Abu Nawas," bisik raja, suaranya retak, "engkau tidak membenciku meski aku pernah mencemoohmu." Abu Nawas tersenyum lebar. "Baginda, kami tidak datang untuk membalas, kami datang untuk menuntun. Sebab yang menyombongkan diri di hadapan Allah, hanya akan mendapat kehinaan dari arah yang tak disangka-sangka." Raja menunduk, lalu berkata dengan suara lirih yang menggetarkan hati, "Lalu, apakah menurutmu Allah masih mau menerima seorang raja seperti aku, yang sombong, angkuh, dan pernah menolak petunjuk?" Abu Nawas langsung menjawab dengan penuh kelembutan, "Allah menerima siapapun yang kembali kepadanya, Baginda. Bahkan seorang pembunuh yang bertobat bisa lebih mulia dari ahli ibadah yang sombong. Tobat bukanlah aib. Aib adalah ketika kita tahu salah, tapi tetap memilih jalan yang sesat." Air mata pun jatuh dari pipi sang raja. Rakyat yang menyaksikan terpaku. Mereka tidak percaya. Raja Kumran menangis. Raja lalu berdiri, dan mengangkat tangan ke langit, lalu berseru di hadapan seluruh rakyatnya. "Wahai rakyatku, saksikanlah, mulai hari ini aku bukan lagi raja yang sombong. Aku adalah pelayan bagi kebenaran, dan Abu Nawas akan menjadi penasihatku." Gempar, tangis dan takbir menggema. Raja Kumran lalu menoleh pada Abu Nawas, "Berarti engkau memenangkan tantangan ini. Minta apa saja, bahkan separuh harta kerajaanku sekalipun." Tapi Abu Nawas hanya tertawa renyah.
Aku tidak datang untuk emas, Baginda. Aku datang untuk melihat Baginda kembali ke jalan Allah. Dan itu lebih berharga daripada 1000 peti harta. Suasana menjadi sangat haru. Tapi tiba-tiba, seorang menteri berdiri dari sisi istana dan berteriak, "Tunggu! Ini semua akal-akalan Abu Nawas. Dia telah menyihir Baginda. Dia ingin mengendalikan kerajaan." Semua mata langsung menoleh. Abu Nawas hanya tersenyum, namun tatapannya tajam. Semua mata tertuju pada menteri yang baru saja berteriak. Namanya Wazir Galam, pejabat yang sejak lama merasa terancam dengan kehadiran Abu Nawas. Ia selalu menjadi bisikan jahat di telinga Raja Kumran, menyebar prasangka agar tidak ada orang cerdas selain dirinya yang boleh dekat dengan tahta. Ia melangkah maju, menunjuk Abu Nawas dengan penuh emosi. Baginda tertipu. Semua ini sihir kata-kata. Abu Nawas menundukkan Baginda bukan dengan ilmu, tapi dengan tipu muslihat licik. Jangan percaya pada orang seperti dia. Kalau tidak, kerajaan akan jatuh ke tangan tukang cerita. Rakyat terdiam. Abu Nawas tetap tenang, tidak tersulut. Namun mata raja mulai ragu. Wajahnya yang tadi teduh, kini kembali gelisah. Ia menoleh ke kiri, Wazir Galam penuh amarah. Ia menoleh ke kanan, Abu Nawas hanya tersenyum, menunduk, menanti dengan sabar. "Baginda," kata Wazir Galam, "beri aku satu kesempatan untuk menguji Abu Nawas. Jika dia memang benar, maka aku akan mundur dari jabatan. Tapi jika dia gagal, penjarakan dia." Raja menatap Abu Nawas. Abu Nawas justru menjawab ringan, "Aku siap, Baginda. Silakan, Wazir. Ujilah aku, tapi jangan uji kesabaran Allah, karena siapa yang menganiaya orang yang tak bersalah, maka dia sedang menggali liang kehinaannya sendiri." Wazir Galam mengangkat tangan tinggi. "Baik, dengarkan semua. Aku akan ajukan satu teka-teki kepada Abu Nawas, yang tak seorang pun sanggup menjawabnya sejak zaman para menteri terdahulu." Ia menatap tajam dan berkata, "Sebutkan satu benda yang tidak ada bentuknya, tapi bisa membuat orang mati. Tidak bisa ditangkap dengan tangan, tapi bisa menghancurkan sebuah bangsa. Tidak punya suara, tapi bisa menelan rumah tangga. Apa itu?" Rakyat terkesiap. Wajah mereka bingung. Beberapa saling berbisik. Namun Abu Nawas hanya tersenyum. Ia mengangguk. Jawabannya adalah kesombongan, Wazir. Kesombongan tak berbentuk, tapi membuat manusia saling membunuh. Ia tidak bisa digenggam, tapi mampu menghancurkan kerajaan. Ia tidak bersuara, tapi meruntuhkan rumah tangga, memecah saudara, bahkan menggulingkan tahta. Abu Nawas menatap mata Wazir. "Dan aku melihat kesombongan itu, berdiri di hadapanku sekarang." Rakyat bersorak. Wazir Galam gemetar. Wajahnya merah padam. Ia mencoba menyangkal, namun kata-kata Abu Nawas sudah seperti belati tajam yang menembus dada. Raja Kumran mematung. Lalu tiba-tiba, ia berkata lantang, "Wazir Galam, kau telah memalukan dirimu sendiri. Mulai hari ini, kau kukucilkan dari istana, karena engkau bukan pelindung kerajaan, tapi pemecah persatuan." Wazir Galam tersungkur. Ia berusaha memohon, namun pengawal sudah menggiringnya keluar. Abu Nawas menunduk hormat pada raja. "Terima kasih, Baginda. Hari ini, bukan aku yang menang, tapi akal sehat dan hati yang mau belajar." Wazir Galam telah disingkirkan. Suasana istana kini berubah hangat dan haru. Di pelataran sendok raksasa itu, Raja Kumran berdiri tegak, namun kali ini bukan dengan dada membusung karena sombong, melainkan dengan hati yang runtuh oleh kebenaran. Ia menatap Abu Nawas yang berdiri di hadapannya. Tak ada lagi sinis, tak ada lagi angkuh. Yang ada hanya rasa kagum dan malu. "Abu Nawas, hari ini engkau bukan hanya mengalahkanku, tapi kau telah membebaskanku dari musuh yang selama ini bersemayam dalam dadaku, kesombongan." Abu Nawas tersenyum, lalu menjawab pelan, "Kesombongan hanya bisa dikalahkan oleh orang yang berani bercermin pada dirinya sendiri, Baginda. Dan Baginda telah melakukannya." Tiba-tiba, Raja berlutut. Ya, Raja Kumran, sang penguasa angkuh, berlutut di hadapan rakyat dan Abu Nawas. "Wahai rakyatku," serunya, "ampunilah rajamu yang selama ini hanya mencintai dirinya sendiri. Mulai hari ini, aku bersumpah, akan memimpin dengan hati, bukan gengsi. Dengan ilmu, bukan emosi." Rakyat pun tak kuasa menahan tangis.
Beberapa berlutut ikut sujud syukur. Doa bergema dari segala arah. Lalu, raja berdiri dan memegang tangan Abu Nawas. Engkau telah menang. Sesuai janjiku, engkau berhak atas 100 peti emas dan kehormatan tertinggi di negeri ini. Namun Abu Nawas menggeleng pelan. Aku tidak butuh emas, Baginda. Aku hanya minta satu hadiah, agar sendok raksasa ini tidak dibuang. Raja terkejut. Sendok ini? Untuk apa? Abu Nawas tersenyum. Agar setiap raja sesudahmu bisa berdiri di atasnya dan menguji egonya sendiri. Karena di atas sendok ini, bukan lidah yang diuji, tapi isi hati. Raja Kumran tertunduk. Ia pun memerintahkan. Mulai hari ini, sendok raksasa ini akan menjadi tempat ujian bagi para pemimpin dan bangsawan. Agar siapapun yang hendak memimpin, tahu bahwa keseimbangan akal dan hati adalah syarat utamanya. Rakyat bersorak. Abu Nawas pun melangkah mundur, meninggalkan pelataran dengan ringan, seakan angin pun ingin memeluknya. Sejak saat itu, kerajaan berubah. Istana tidak lagi menjadi tempat ketakutan, melainkan tempat ilmu dan kebijaksanaan. Dan nama Abu Nawas semakin harum bukan karena kepandaiannya, tapi karena kerendahan hatinya dalam menyampaikan kebenaran. Dan setiap tahun, sendok raksasa itu selalu dibersihkan, dijaga, karena di atas sendok itulah, kesombongan pertama kali dikalahkan oleh akal. Kisah ini mengajarkan bahwa sebesar apapun pangkat dan kekuasaan, jika tidak disertai dengan kerendahan hati dan akal yang sehat, maka akan jatuh pada kehinaan. Abu Nawas tidak mengalahkan raja dengan pedang, melainkan dengan ketajaman ilmu dan kesabaran. Karena sesungguhnya, Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan rendah hati. Dan siapapun yang melawan kesombongan dengan kelembutan, akan melihat bahwa bahkan gunung paling tinggi pun bisa tunduk pada embun. Dalam hidup ini, kadang yang harus kita kalahkan bukanlah musuh di luar, tapi kesombongan dalam diri kita sendiri. Abu Nawas tidak butuh pedang untuk menang, ia hanya butuh lidah yang jujur, akal yang tajam, dan hati yang ikhlas. Dan Raja Kumran, akhirnya sujud, bukan karena kalah, tapi karena menemukan kebenaran yang selama ini dia tolak. Semoga kita semua bisa belajar dari kisah ini, bahwa kebenaran tak butuh pangkat, hanya butuh keberanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pendeta dari barat berdiri dengan penuh keyakinan. Di depan raja dan ribuan rakyat, ia mengajukan satu pertanyaan tajam. Kalau Islam benar, kenapa umatnya yang paling banyak diuji dan menderita? Semua terdiam. Hingga satu sosok melangkah tenang ke depan, Abu Nawas. Tapi tak ada yang menyangka, jawaban terakhirnya membuat semua orang sujud dan menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah. Dalam hidup ini, mungkin kita pernah bertanya, kenapa orang-orang baik justru banyak diuji? Kenapa mereka yang rajin beribadah justru hidupnya berat? Dalam kisah ini, Abu Nawas menjawab pertanyaan itu, dengan kalimat yang menembus langit, dan membuat semua bersujud. Di sebuah negeri yang damai namun penuh intrik pemikiran, Abu Nawas tiba-tiba dipanggil ke balai kerajaan. Tapi kali ini bukan karena lelucon atau keusilan seperti biasanya. Melainkan karena, seorang pendeta dari barat datang dengan satu pertanyaan yang mengguncang seluruh negeri. Pendeta itu datang dengan pakaian keemasannya, jubah putih panjang berbordir salib, dan sebuah salib besar tergantung di dadanya. Dengan wajah penuh keyakinan, dia berkata kepada raja dan seluruh rakyat, kalau benar Islam adalah agama yang diridai oleh Allah, kenapa justru umat Islam yang paling banyak tertimpa ujian? Kenapa yang taat justru yang paling banyak menangis di malam hari? Suasana langsung hening. Raja menoleh ke kanan, ke kiri, hingga akhirnya berkata, hanya satu orang yang bisa menjawab ini dengan akal dan hati. Abu Nawas. Abu Nawas datang. Dengan langkah tenang dan wajah penuh keteduhan, ia duduk di kursi debat yang disiapkan di tengah lapangan istana. Ribuan orang berkumpul, termasuk para ulama, pemuka agama lain, dan rakyat biasa. Pendeta itu menatap tajam dan mengulang pertanyaannya di depan umum. Wahai Abu Nawas, kalau memang Islam benar, dan Allah itu Maha Pengasih, kenapa kalian yang menyembahnya justru diuji terus-menerus? Kenapa yang berdoa siang malam tetap miskin? Kenapa yang taat tetap sakit? Kenapa hidup kalian penuh kesulitan? Beberapa orang mulai terlihat goyah. Beberapa bahkan menunduk, merasa seolah pertanyaan itu menusuk. Tapi Abu Nawas tetap tenang. Ia tersenyum, lalu berkata pelan, wahai pendeta, sebelum ku jawab, izinkan aku bertanya, dalam agamamu,
Ketika seorang raja ingin memilih prajurit terbaik, apakah ia akan menilai dari orang yang hanya duduk-duduk di rumah? Ataukah dari mereka yang diuji di medan tempur? Pendeta terdiam sejenak, lalu menjawab, tentu yang diuji di medan tempur. Abu Nawas mengangguk. Begitu pula Allah, sang raja dari segala raja. Ia menguji bukan karena membenci, tapi karena ingin menunjukkan siapa hambanya yang terbaik. Seluruh hadirin mulai tersentuh. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia bangkit dari kursinya, lalu berkata lantang. Dan ujian itu bukan bukti bahwa Allah meninggalkan kita. Justru ujian itu adalah tanda bahwa Allah memperhatikan kita. Bahkan Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah, adalah yang paling banyak diuji. Tangis mulai terdengar dari beberapa sudut istana. Tapi Abu Nawas belum selesai. Setelah ucapan Abu Nawas yang mengguncang, suasana istana menjadi sunyi. Bahkan para pengawal yang biasanya kaku mulai mengusap mata mereka diam-diam. Pendeta masih berdiri, namun wajahnya mulai kehilangan keyakinan tadi. Tapi dia tetap mencoba membantah. Tapi, apakah engkau tidak melihat, Abu Nawas? Banyak orang yang jauh dari Allah justru hidupnya senang, bahagia, berlimpah harta. Sementara yang taat, justru merintih dalam sujud malam, tapi tetap miskin, tetap ditimpa bencana. Abu Nawas tersenyum. Tapi senyumnya kali ini tidak seperti biasanya. Ada tangis yang tertahan di balik matanya. Ia duduk kembali, lalu berkata pelan. Apakah engkau pernah melihat seorang ayah yang memiliki 2 anak? Pendeta menjawab, pernah. Lalu ketika sang ayah memberikan tugas berat kepada anaknya, mendidiknya dengan keras, bangunkan dia pagi-pagi untuk belajar dan bekerja keras, apakah itu berarti sang ayah membenci anak itu? Pendeta mulai gelisah. Ia menjawab ragu, tidak, mungkin karena anak itu disiapkan untuk menjadi besar. Abu Nawas mengangguk. Begitu pula ujian dari Allah. Hanya diberikan kepada mereka yang disiapkan untuk menjadi besar. Ujian bukanlah hukuman, tapi adalah tanda cinta yang diselimuti kebijaksanaan. Seluruh rakyat makin terdiam. Bahkan raja memejamkan mata, seolah setiap kata Abu Nawas adalah tamparan lembut dari langit. Abu Nawas kemudian menengadah ke langit dan berkata, demi Allah, bila Allah tak mengujiku lagi hari ini, aku takut dia tak lagi melihatku. Beberapa rakyat menangis. Dan Abu Nawas melanjutkan. Lalu apakah yang hidup senang tanpa pernah diuji itu beruntung? Tidak, mereka justru patut takut. Sebab boleh jadi mereka telah dilupakan, atau dibiarkan larut dalam kenikmatan dunia yang palsu. Pendeta menunduk. Raja menoleh, melihat semua rakyat terpaku. Dan Abu Nawas menatap lurus ke arah pendeta itu lalu berkata dengan nada lirih namun menghujam. Ujian adalah bukti bahwa kita sedang diperhatikan. Tanpa ujian, mungkin kita bukan siapa-siapa di hadapannya. Pendeta kini mulai terguncang. Tangannya mengepal. Tapi bukan karena marah, melainkan karena tak bisa membantah. Abu Nawas berdiri. Suaranya tenang, tapi keras. Ia bicara bukan hanya kepada pendeta, tapi kepada seluruh rakyat, kepada raja, bahkan seolah bicara ke langit. Wahai semua yang hadir, ingatlah, Rasulullah, manusia paling mulia, paling dicintai Allah, pun diuji sepanjang hidupnya. Ia mengangkat tangannya dan mulai menyebutkan satu persatu. Rasulullah lahir dalam keadaan yatim, lalu ditinggal ibunya, lalu kakeknya, lalu pamannya Abu Talib meninggal saat beliau sedang berjuang, lalu istrinya Hadijah meninggal ketika beliau sangat membutuhkannya. Rasulullah pernah dilempari batu hingga berdarah di Taif, pernah kelaparan hingga mengganjal perut dengan batu, pernah diejek, difitnah, bahkan hendak dibunuh. Semua orang kini terisak. Abu Nawas berhenti sejenak, menatap langit, lalu berkata, kalau ujian adalah tanda keburukan, maka berarti Rasulullah orang yang paling buruk. Tapi nyatanya, beliaulah yang paling mulia. Terdengar teriakan takbir dari rakyat. Allahu Akbar. Tapi Abu Nawas tidak berhenti di situ. Wahai pendeta, ketahuilah, ketika seseorang hidup tanpa ujian, tanpa cobaan, tanpa gangguan, justru disitulah azab yang paling halus. Pendeta mengangkat kepala dengan mata berkaca. Abu Nawas melanjutkan. Azab paling berbahaya adalah ketika Allah tidak lagi peduli, tidak lagi menegur, tidak lagi mencintai. Dibiarkan tenang di dunia, untuk kemudian binasa di akhirat.
Beberapa rakyat langsung tersungkur menangis. Ada yang langsung sujud di tempat. Raja bahkan berdiri dan berucap, "Aku bersaksi, tidak ada jawaban yang lebih menusuk dari ucapan Abu Nawas hari ini." Pendeta tak bisa berkata-kata. Air matanya mulai jatuh. Tapi, ini belum akhir dari segalanya. Sebab Abu Nawas masih menyimpan jawaban terakhir yang akan membuat semua orang sujud menangis. Pendeta kini benar-benar tak bisa menyembunyikan gejolaknya. Jubahnya berguncang, bukan karena angin, tapi karena dada yang sesak oleh kata-kata Abu Nawas. Ia menatap Abu Nawas yang masih berdiri tegar di tengah-tengah lapangan istana. Wajahnya seperti tak bersinar, tapi kata-katanya menerangi hati yang selama ini gelap. Lalu dengan suara gemetar, pendeta bertanya lagi, "Tapi Abu Nawas, kalau memang ujian adalah bentuk cinta, bagaimana bisa kalian tetap kuat? Bagaimana kalian bisa tersenyum, padahal hidup kalian begitu berat?" Abu Nawas menunduk. Ia menarik nafas panjang, lalu menjawab dengan suara yang sangat pelan. Namun seluruh istana bisa mendengarnya. Karena kami tidak melihat ujian itu. Kami melihat siapa yang mengirimkan ujian itu. Langit seakan berhenti bergerak. Angin tak berani berhembus. Kami tahu siapa yang mengatur hidup ini. Kami tahu siapa yang menciptakan air mata dan kebahagiaan. Kami tahu bahwa tak ada sebutir debu pun jatuh tanpa izin dari Allah. Dan karena kami mencintainya, maka apapun yang dikirimkannya, kami sambut dengan cinta pula. Tiba-tiba terdengar isak tangis dari rakyat. Pendeta jatuh berlutut. "Aku tidak pernah mendengar penjelasan seperti ini. Aku pikir selama ini Tuhan hanya bersama orang-orang yang senang. Tapi ternyata, Dia sangat dekat dengan orang-orang yang sedang jatuh." Abu Nawas mendekat, meletakkan tangan di bahu pendeta itu dan berkata, "Wahai pendeta, bila engkau merasa hidupmu terlalu tenang, mungkin bukan karena engkau diridai, tapi karena engkau sedang dibiarkan." Pendeta langsung tersungkur ke tanah. Air matanya tak terbendung lagi. Dan saat itu, semua yang hadir menunduk. Raja menangis. Ulama-ulama terdiam. Bahkan angin terasa lembut menyentuh wajah semua yang hadir. Karena jawaban Abu Nawas baru saja menembus langit. Tapi, masih ada satu kalimat terakhir yang membuat semua orang tersungkur sujud. Di tengah keheningan istana yang hanya diisi suara tangisan dan isak lirih, Abu Nawas berdiri di antara mereka semua. Pendeta masih berlutut, matanya sembab. Raja duduk dengan wajah penuh haru, sementara rakyat bersujud satu persatu, tak kuasa menahan getaran hati yang begitu dalam. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia menatap seluruh yang hadir, lalu mengangkat tangannya perlahan ke arah matahari yang sedang bersinar terik di atas mereka. "Lihatlah matahari itu. Apakah ia bersinar hanya untuk orang yang berbuat baik? Tidak. Ia juga menyinari orang yang durhaka. Lihatlah hujan. Apakah ia turun hanya di atas rumah orang yang taat? Tidak. Ia juga membasahi rumah para pendosa." Ia berhenti sejenak, lalu menunduk. Kemudian mengangkat wajahnya dengan suara yang bergetar. Tapi ketika Allah menguji seseorang, itu tanda bahwa dia diperhatikan secara khusus. Seperti seorang raja yang datang langsung mengetuk pintu rumah rakyatnya. Bukan karena ingin menghukum, tapi karena ingin menemui hamba yang dia cinta. Semua mulai menangis semakin keras. Tapi Abu Nawas menutup dengan satu kalimat yang mengguncang langit dan bumi. "Jika hidupmu tanpa ujian, maka menangislah, sebab bisa jadi engkau telah dilupakan oleh Allah." Dan saat kalimat itu keluar, semua orang sujud. Pendeta menangis terseduh, wajahnya mencium tanah. Raja bersimpuh, memeluk Abu Nawas sambil berkata, "Engkaulah cahaya yang membimbing kami." Ulama, rakyat, hingga para penjaga istana, semua membasahi lantai dengan air mata. Langit terasa lebih dekat. Angin seperti berdoa bersama mereka. Dan Abu Nawas menunduk tenang, tersenyum dalam diam. Karena hari itu, bukan ia yang menang, tapi kebenaran. Dari kisah ini kita belajar bahwa ujian bukanlah tanda murka, tapi tanda cinta Allah yang diselubungi rahasia langit. Bila hari ini hidupmu penuh air mata, jangan iri kepada yang tertawa. Karena bisa jadi, engkau sedang diperhatikan langsung oleh Allah, sementara mereka sedang dibiarkan. Maka bersyukurlah dalam ujianmu. Karena mungkin, itulah bukti cintanya padamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bayangkan seseorang berdiri di atas daun kurma dan membuat para ulama dunia menangis tanpa menyentuh mereka sedikit pun. Siapa dia? Abu Nawas. Dan inilah debat paling mengejutkan yang terjadi di tengah gurun pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penuh hikmah. Hari ini kita akan menyaksikan kisah luar biasa dari Abu Nawas, seorang yang bukan hanya lucu, tapi menyimpan kebijaksanaan langit yang membuat para ulama tersentak dan menangis. Jangan lewatkan satu kalimat pun, karena tiap detiknya bisa menyentuh hatimu. Di tengah gurun pasir yang membara, di bawah pohon kurma yang hanya satu batang itu, sebuah debat yang tak pernah dibayangkan siapapun akan terjadi. Desir angin siang menggiring pasir ke segala arah. Terik matahari seolah membakar ubun-ubun, dan suara ontalah satu-satunya musik yang terdengar di padang itu. Di tengah panas yang menggigit, sebuah rombongan ulama dari berbagai negeri sedang beristirahat dalam perjalanan panjang mereka dari Syam menuju Baghdad. Tiba-tiba, salah satu dari mereka menunjuk ke arah seseorang yang tampak sedang berbaring santai di atas sehelai daun kurma. Astagfirullah. Itu orang gila, seru seorang ulama bertubuh gemuk. Atau seorang ahli sihir, kata yang lain sambil menarik jubahnya agar tidak menyentuh pasir panas. Tapi sebelum mereka sempat mendekat, pria itu bangkit perlahan. Wajahnya jenaka, janggutnya tipis, sorot matanya licik dan cerdas. Assalamualaikum, wahai para pencari ilmu, ucapnya santai. Apakah kalian sedang mencari kebenaran, atau hanya pengakuan? Para ulama saling pandang. Yang paling tua di antara mereka menjawab, kami ulama. Kami penjaga ilmu. Dan kau siapa? Aku cuma Abu Nawas. Penjaga ketololan yang berani mempertanyakan ilmu tanpa amal, jawabnya sambil tersenyum. Ulama gemuk tadi menukas keras. Kalau begitu, mari kita uji ilmumu. Tapi di tempat aneh apa kau duduk? Kenapa di atas daun kurma? Abu Nawas berdiri penuh percaya diri di atas daun itu. Karena inilah panggung kejujuran. Bukan karpet emas, bukan mimbar megah. Tapi daun kurma, yang ringan, rapuh, namun jujur. Jika aku jatuh saat berdusta, maka itu adil. Tapi jika aku bertahan, maka izinkan kalian mendengarkanku. Beberapa ulama mengangguk, yang lain mengejek. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum. Ulama muda dari Damaskus maju. Ia berkata lantang, pertama, jawab ini, wahai Abu Nawas. Jika ilmu itu cahaya, maka mengapa banyak orang alim malah menyesatkan? Semua diam. Abu Nawas menarik nafas panjang, lalu menunjuk langit. Karena cahaya itu butuh wadah. Jika cahayanya disimpan dalam hati yang gelap oleh hawa nafsu, maka ia hanya akan membakar, bukan menerangi. Lalu bagaimana dengan para ulama yang memiliki banyak pengikut? Apakah mereka tidak lebih mulia dari seorang seperti kamu yang tidur di atas daun kurma? Abu Nawas tertawa pendek. Ular pun bisa memiliki ribuan pengikut jika racunnya manis. Tapi apakah itu berarti ia benar? Yang benar bukan yang diikuti, tapi yang konsisten mengarahkan pada Allah, bukan pada dirinya. Seorang ulama dari Mesir, berwajah serius, maju dan bertanya dengan nada sinis. Kalau begitu, bagaimana menurutmu tentang mereka yang mengajarkan ilmu tapi hidup dalam kemewahan? Abu Nawas duduk di atas daun kurma yang masih tidak roboh. Ia lalu menjawab, orang yang berbicara tentang zuhud, tapi tinggal di istana, itu seperti orang yang bicara tentang berenang dari dalam guci. Basah suaranya, tapi tak tahu dalamnya samudra. Ulama Mesir itu terdiam. Angin bertiup lebih kencang. Para ulama mulai serius mendengarkan. Mereka mulai duduk melingkar, membentuk semacam majelis kecil. Daun kurma itu kini seperti pusat perhatian, seolah sebuah podium langit terbuka. Abu Nawas lalu berkata lantang, ilmu itu bukan untuk menunjuk salahnya orang lain, tapi untuk menunjuk lemah dan kotornya diri sendiri. Jika ilmu membuatmu merasa tinggi, maka itu bukan ilmu dari langit, itu bisikan dari nafsu. Suara gurun semakin lirih. Tapi suara Abu Nawas justru menggema di hati para ulama yang awalnya meremehkannya. Setelah keheningan yang panjang, seorang ulama dari Kufah yang dikenal tajam logikanya berdiri. Ia mengangkat tangannya dan bertanya dengan sorot mata menantang. Abu Nawas, kalau kau mengaku mencintai Allah, tapi hidupmu tidak seperti para ahli ibadah, tidak seperti para sufi yang menjauh dari dunia, apa itu bukan tanda munafik? Suasana mendadak tegang. Tapi Abu Nawas hanya menatap lurus ke arahnya. Apakah kau tahu bentuk cinta yang paling tinggi pada Allah? Ulama itu diam.
Yaitu ketika seseorang mencintai Allah bukan karena ingin surga dan bukan karena takut neraka. Tapi karena ia tahu, Allah lah satu-satunya tujuan, bukan imbalan. Maka apakah cinta harus selalu terlihat seperti raut wajah sufi atau kain lusuh orang zuhud? Beberapa ulama mulai terdiam. Yang lain menunduk perlahan. Abu Nawas melanjutkan, aku tidak menolak zuhud. Tapi jangan jadikan bentuk sebagai patokan iman. Karena iblis pun memakai wajah sujud ketika menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Seorang ulama lain yang bijak namun kaku dari Basrah berkata tenang. Abu Nawas, aku hanya ingin satu jawaban. Apa kau yakin semua ucapanmu ini berdasarkan dalil? Jangan-jangan semua hanya permainan logikamu. Abu Nawas memejamkan mata. Angin gurun meniup jubahnya. Aku tak menyebut kitab. Tapi aku hanya mengulang suara yang keluar dari para nabi dan sahabat, yang hidup mereka adalah dalil itu sendiri. Apakah kau lupa bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa sebaik-baiknya ucapan adalah yang membawa kebenaran meskipun dari orang yang tidak kamu suka? Ia menatap ulama itu dan berkata, apakah engkau hanya percaya jika aku membawa kitab besar, berjilid-jilid? Sedangkan Musa hanya membawa tongkat, dan Rasulullah hanya membawa akhlak. Kitab adalah alat. Tapi hati yang bersih, itulah yang menuntun pada kebenaran. Tiba-tiba, angin gurun berputar. Daun kurma yang menjadi tempat duduk Abu Nawas sedikit bergetar, namun, tidak juga roboh. Semua yang melihat mulai gemetar. Kenapa dia belum jatuh juga? Bisik seorang ulama muda. Karena yang ia ucapkan sejauh ini, belum menyimpang, jawab ulama tua dengan lirih. Dan mungkin Allah sedang menunjukkan bahwa kebenaran tidak harus datang dari orang yang memakai sorban paling besar. Abu Nawas kembali bicara. Ilmu yang membuatmu memandang rendah manusia lain bukanlah ilmu. Itu penyakit yang dibungkus dalil. Jika kalian merasa terganggu oleh ucapanku, tanyalah hatimu. Jangan-jangan yang kalian bela bukan kebenaran, tapi ego kalian. Hening. Sunyi. Hati-hati mulai goyah. Gurun itu kini menjadi saksi bisu. Daun kurma yang rapuh, malah menjadi mimbar hikmah. Para ulama tak lagi merasa di atas. Mereka mulai merasa diuji oleh seseorang yang tak pernah mereka perhitungkan. Seorang ulama dari Maroko, berambut putih dan berkepala dingin, akhirnya angkat bicara. Wahai Abu Nawas, kami datang dari berbagai negeri untuk menyebarkan ilmu. Tapi kata-katamu hari ini menohok hati kami. Abu Nawas tersenyum lembut. Aku tak ingin menohok hati siapapun. Tapi kadang, hati itu seperti permadani yang terlalu lama digelar di istana, harus diguncang agar debunya keluar. Ia memandang ke satu persatu wajah para ulama. Apakah kalian mengira aku lebih tahu daripada kalian? Tidak. Kalian lebih banyak hafal ayat. Lebih banyak menguasai hadits. Tapi jika hafalan hanya seperti air di atas daun talas, ia tak akan pernah menjadi bagian dari jiwa. Seorang ulama yang tadinya diam akhirnya bertanya, suaranya gemetar, Abu Nawas, bagaimana kau menjaga hatimu agar tetap dekat dengan Allah? Padahal hidupmu terlihat seperti orang biasa. Abu Nawas menunduk. Matanya berkaca-kaca. Suaranya bergetar pelan. Aku bukan wali. Bukan ulama. Aku hanya seorang hamba yang terlalu sering jatuh, tapi terlalu malu untuk tidak bangkit. Aku punya banyak dosa. Tapi aku selalu menangis setiap malam karena rindu pada ampunannya. Ia menatap langit gurun yang biru dan berkata, aku pernah bermimpi Rasulullah datang kepadaku. Dalam mimpi itu, beliau tak bicara apa-apa, hanya tersenyum. Dan sejak itu aku sadar, bahwa senyum beliau jauh lebih tajam daripada 1000 debat. Para ulama mulai terisak. Beberapa mengusap air mata diam-diam. Abu Nawas kemudian mengambil segenggam pasir gurun. Lihat pasir ini, katanya. Ini seperti ilmu yang kalian bawa. Banyak, luas, mengagumkan. Tapi apakah ia akan menumbuhkan pohon jika tidak diberi air? Semua menunduk. Air itulah amal. Dan akar pohonnya adalah keikhlasan. Jika salah satu tidak ada, maka ilmu hanya menjadi debu di angin. Saat itu juga, seekor unta yang sejak tadi diam, tiba-tiba mendekati Abu Nawas, dan duduk tepat di sampingnya. Hal yang luar biasa, karena unta sangat jarang duduk dekat manusia kecuali mereka merasa aman. Unta pun paham bahwa tempat ini bukan ladang ego, tapi taman hati, ucap Abu Nawas pelan. Dan angin kembali bertiup pelan, seperti menyampaikan salam dari langit untuk orang yang sedang membawa kebenaran di atas daun kurma. Hari itu,
Langit gurun seperti diam untuk mendengarkan. Para ulama yang tadinya datang dengan dada penuh dalil, kini justru duduk bersimpuh, seperti murid-murid yang haus kebenaran. Salah satu ulama muda yang masih tampak bersikeras, maju ke depan. Ia berkata dengan suara lantang, "Abu Nawas, kami belum puas. Jika engkau memang menguasai hikmah, maka jawab satu pertanyaan terakhir ini. Apa tanda seseorang itu benar-benar dekat dengan Allah? Jangan jawab dengan syair. Jawab dengan tegas." Abu Nawas terdiam sesaat. Lalu ia berdiri perlahan, masih di atas daun kurma yang tetap tak patah. Ia berkata tegas. Tandanya adalah ketika ia makin dekat dengan Allah, maka ia makin rendah hati terhadap manusia. Semua mendengarkan dengan saksama. Jika kau merasa makin tinggi karena hafalanmu, maka engkau bukan dekat dengan Allah, tapi dekat dengan kesombongan. Jika kau makin suka menilai orang lain, maka engkau belum mengenal rahmat Allah yang menutupi aibmu. Ia mengangkat pasir di tangannya, lalu melemparkannya ke udara. Ilmu yang tak membuatmu menangis saat sendirian bukanlah ilmu. Itu hanya informasi. Dan Allah tak menilai banyaknya catatan, tapi lembutnya hati. Ulama tertua di antara mereka akhirnya berdiri. Ia berjalan pelan ke arah Abu Nawas. Tangannya gemetar, dan suaranya serak. "Anakku, kami datang dari jauh, membawa beban ilmu dan harga diri. Tapi hari ini, kau bawa kami pada rasa takut yang paling murni, takut pada kesombongan kami sendiri." Ia bersujud di depan daun kurma itu. Diikuti oleh para ulama lainnya, satu persatu, tanpa diperintah. Mereka semua menangis, bukan karena kalah debat, tapi karena disadarkan oleh seseorang yang mereka anggap rendah. Dan Abu Nawas pun berkata pelan, "Aku bukan pemenang. Aku pun masih sering kalah melawan diriku sendiri. Tapi jika hari ini, kalian pulang dengan hati yang lebih lembut, maka bukan aku yang layak dibanggakan, tapi Allah yang telah melembutkan kalian." Langit mendung. Angin lembut. Seolah langit pun ikut bersujud. Gurun yang tadinya sunyi kini menjadi ladang tangis. Daun kurma tempat Abu Nawas berdiri berubah menjadi tempat sujudnya hati-hati yang tersentuh. Di tengah keheningan yang begitu dalam, Abu Nawas turun perlahan dari daun kurma yang tidak retak, tidak patah, seolah Allah lah yang menjaga setiap helainya. Ia tidak mendongak, tidak tersenyum bangga. Ia malah menangis. "Aku takut kalian menganggapku lebih mulia, padahal aku hanya orang biasa yang sering berdosa. Jangan angkat aku. Angkatlah kalimat kebenaran." Para ulama yang hadir pun satu persatu mencium tangan dan memeluk Abu Nawas. Bukan karena ia menang, tapi karena ia menyadarkan bahwa kemenangan sejati adalah menundukkan hati sendiri. Ulama tertua dari mereka maju dan berkata di hadapan yang lain, "Wahai saudara-saudara, hari ini, kita tidak kalah oleh kata-kata. Kita kalah oleh kejujuran yang tidak membela diri sendiri, tapi membela cahaya kebenaran." Ia mengangkat daun kurma yang tadi menjadi alas Abu Nawas berdiri, dan menyimpannya di dalam kain jubahnya. Ini bukan benda keramat, tapi biarlah menjadi pengingat, bahwa kadang yang hina di mata kita, adalah cermin paling jernih dari Allah. Abu Nawas menatap ke langit, lalu berdoa pelan. "Ya Allah, jika lidah ini pernah berbohong, jangan jadikan daun itu saksi yang mencelakanku. Tapi jika ada sepotong kejujuran yang engkau ridha, maka jangan jadikan aku sombong karenanya. Karena sesungguhnya, semua ini bukan dariku, tapi darimu." Dan pada saat itu, angin bertiup lembut, pasir mengalir tenang, dan para ulama itu bangkit, dengan hati baru. Mereka tidak lagi membawa ego, tapi membawa air mata, membawa ketundukan, dan membawa pelajaran yang tidak tertulis di kitab, tapi terpatri di hati. Sahabat semua, kita telah melihat bagaimana ilmu bukan hanya soal hafalan dan gelar, tapi tentang ketulusan hati dan keberanian untuk berkata jujur meski tampak hina di mata manusia. Abu Nawas telah mengajarkan kita, bahwa daun kurma pun bisa menjadi mimbar kebenaran jika hati yang bicara tidak dikuasai ego. Semoga kita bisa belajar untuk rendah hati, mendengar sebelum menilai, dan membawa ilmu ini untuk memperbaiki diri. Jangan lupa untuk like, komen, dan share karena bisa jadi, seseorang membutuhkan kisah ini hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian melihat dua orang berdebat di atas punggung seekor unta? Tapi yang lebih mengejutkan, bukan unta yang jatuh, tapi harga diri seorang ulama yang roboh oleh satu kalimat dari Abu Nawas. Ini kisah nyata yang membuat hati bergetar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah.
Hari ini kita akan menyelami kisah yang tidak biasa. Sebuah debat yang terjadi bukan di majelis ilmu, tapi di atas unta. Siapakah yang menang? Siapakah yang berubah? Dengarkan sampai akhir. Sore itu, pasar Baghdad mulai lengang. Para pedagang menggulung tikar dagangan mereka, dan suara azan asar baru saja selesai bergema dari menara masjid tua. Tapi di sudut kota, kerumunan orang mulai terbentuk, bukan karena dagangan, bukan pula karena musisi jalanan. Mereka berkumpul karena satu hal. Abu Nawas naik unta sambil berdebat dengan seorang ulama. Unta itu bukan unta biasa. Besar, gagah, dan berasal dari istana. Dan si ulama yang bersamanya juga bukan ulama biasa. Ia dikenal luas sebagai Syaikh Jalaluddin, seorang ahli fikih dan usuluddin, disegani para raja dan rakyat. Tapi hari itu, entah bagaimana ceritanya, ia tampak marah-marah di atas unta, duduk berdampingan dengan Abu Nawas. "Aku tidak paham, Abu Nawas," teriak Syaikh Jalaluddin dari atas unta. "Apa maksudmu mengatakan bahwa unta pun bisa mengajarkan makna ibadah?" Orang-orang mulai berbisik, menatap ke atas unta sambil menahan tawa. Abu Nawas duduk santai, kaki disilangkan di pelana, wajah tenang seperti langit tanpa awan. "Wahai Syaikh," jawab Abu Nawas lembut, "bukankah Allah menciptakan segala sesuatu tidak sia-sia? Bahkan seekor unta pun punya pelajaran bagi yang berpikir." Syaikh mengerutkan dahi. "Itu betul. Tapi bagaimana bisa kau menyamakan pelajaran unta dengan ilmu ibadah?" Abu Nawas memutar tubuhnya, memandangi kerumunan. "Mari kita lihat, wahai orang-orang Baghdad, siapa yang belajar hari ini, kita, atau si unta?" Tawa kecil terdengar dari kerumunan, tapi Syaikh Jalaluddin tak tertawa. Ia merasa Abu Nawas menyindirnya, dan wajahnya mulai memerah. "Aku khawatir," lanjut Abu Nawas sambil mengelus leher unta, "banyak orang yang belajar ratusan kitab, tapi hatinya tetap keras seperti batu. Sedang si unta patuh pada tuannya tanpa tanya, sabar saat diberi beban, dan terus berjalan meski di padang tandus." Syaikh Jalaluddin menatapnya tajam. "Kau menyindir ulama?" Abu Nawas tersenyum. "Bukan, Syaikh. Aku hanya sedang berbicara dengan unta." Kerumunan meledak tertawa. Tapi ada juga yang mulai terdiam. Kata-kata Abu Nawas, meski seperti lelucon, menyentuh hal yang dalam. Sesuatu yang tak semua berani menyuarakan di depan ulama besar. Syaikh Jalaluddin masih menahan amarah. "Kau sedang meremehkan ilmu." "Tidak, Syaikh," kata Abu Nawas sambil menatap langit. "Aku justru sedang mengingatkan bahwa ilmu tanpa akhlak, seperti unta tanpa tali, liar, tak tahu arah, dan bisa menabrak siapapun." Unta itu mengembuskan napas panjang, seakan ikut mengiyakan. Dan sore itu, di atas seekor unta, sebuah debat yang tak biasa dimulai. Angin sore Baghdad meniupkan debu-debu halus, tapi suasana di sekitar unta itu semakin panas. Syaikh Jalaluddin menarik napas panjang, menahan emosi. "Abu Nawas, jangan menyamakan sabda Rasulullah dengan bisikan hatimu. Kita bicara soal ibadah, bukan soal hewan." Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia memegang kendali unta, menepuk pelan tubuh hewan itu, lalu berkata, "Syaikh, justru karena aku mencintai sabda Rasulullah, aku berhati-hati dalam melihat realita. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, barang siapa tidak menyayangi makhluk di bumi, maka tidak akan disayangi oleh Allah di langit. Apakah unta ini bukan makhluk Allah?" Syaikh Jalaluddin mulai gelisah. "Benar, itu hadits," jawabnya dengan nada menekan. Abu Nawas melanjutkan, "Jika kita benar-benar menyerap makna hadits, mestinya hati kita lebih lembut. Tapi hari ini, aku mendengar nada keras keluar dari mulut seorang yang hafal ribuan dalil. Apa yang salah, Syaikh? Ilmumu? Atau hatimu?" Kerumunan langsung terdiam. Unta yang mereka tunggangi tetap berjalan perlahan di tengah kota, diiringi bisik-bisik warga yang mengiringi mereka seperti arak-arakan. "Hatiku?" Syaikh Jalaluddin menatap tajam. "Apa maksudmu menuduh hati seorang ulama?" Abu Nawas menjawab, "Maafkan aku jika terdengar kasar, tapi aku hanya mengulang kisah yang disampaikan seorang guru dalam kitabnya. Tentang seorang alim yang marah saat nasihat datang dari orang biasa. Padahal dalam marahnya, ia sedang menolak hidayah Allah yang dikirim melalui lisan hamba yang dianggap kecil." Syaikh terdiam. Unta berhenti sejenak di depan masjid kecil, dan suara anak-anak madrasah terdengar sedang melantunkan ayat yang artinya, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka."
Suara itu membekas dalam hati banyak yang mendengar, termasuk Syaif Jalaluddin. Abu Nawas meliriknya perlahan. Lihatlah, Syaif, anak-anak itu bahkan sudah belajar makna kelembutan. Tapi mengapa kita, yang sudah dewasa, masih belajar saling membentak? Syaif menunduk. Tangannya yang semula menggenggam keras tali pelana, kini mulai melemas. Aku merasa dipermalukan. Abu Nawas tersenyum kecil. Syaif, aku tidak sedang mempermalukan. Aku hanya ingin kita sama-sama pulang dari perjalanan ini dengan pelajaran, bukan hanya dengan lelah. Unta itu kembali berjalan. Tapi kali ini, yang menunduk bukan hanya kepala ulama, melainkan egonya juga. Langit Baghdad mulai berubah warna. Cahaya jingga menyelimuti atap-atap rumah, dan bayangan unta serta dua penunggangnya memanjang di tanah. Di tengah perjalanan itu, Syaif Jalaluddin masih diam. Wajahnya tidak lagi marah, tapi seperti memikirkan sesuatu yang dalam. Suara langkah unta yang pelan seolah jadi musik pengiring renungannya. Lalu tiba-tiba, Syaif membuka suara dengan nada berbeda dari sebelumnya. Lembut. Berat. Abu Nawas, aku ingin bertanya, jujur dan tulus, seperti murid kepada guru. Orang-orang yang mengikuti dari belakang menajamkan telinga. Silakan, Syaif, jawab Abu Nawas dengan tenang. Apa tujuan sebenarnya dari ibadah? Tanya sang ulama. Pertanyaan itu sederhana, tapi menghentak semua yang mendengarnya. Bahkan seekor anjing jalanan pun berhenti menggonggong, seolah ingin ikut mendengar jawabannya. Abu Nawas menoleh, menatap Syaif Jalaluddin dalam-dalam. Tujuan ibadah, ucapnya pelan, bukan hanya agar manusia masuk surga, tapi agar manusia layak untuk berada dekat dengan Allah. Suasana hening. Abu Nawas melanjutkan, dan seseorang tak akan pernah layak jika hatinya penuh kemarahan, kesombongan, dan merasa diri paling benar. Syaif Jalaluddin menelan ludah. Dan jika hatimu kosong dari cinta dan kelembutan, lanjut Abu Nawas, maka syalatmu bisa saja panjang, puasamu bisa saja ketat, tetapi jiwamu jauh dari kehadiran Allah. Lagi-lagi, kerumunan sunyi. Kali ini bukan karena tak ada yang bicara, tapi karena semua hati sedang bicara dengan dirinya sendiri. Jadi, gumam Syaif, ibadah bukan hanya soal amal, tapi soal akhlak. Abu Nawas mengangguk. Ibadah yang sejati adalah ketika engkau tidak hanya menyembah Allah, tapi engkau juga menjadi rahmat bagi makhluk Allah. Dan unta itu berhenti tepat di depan pasar tua Baghdad. Di sana, terlihat seorang pengemis tua sedang duduk dengan kaki pincang, tangannya gemetar, memegang mangkuk kosong. Abu Nawas turun dari unta tanpa berkata apa-apa. Ia dekati si pengemis dan memeluknya erat. Kemudian mencium tangannya dan meletakkan sesuatu di telapak tangan si pengemis, roti hangat dan segenggam perak. Ini, kata Abu Nawas sambil tersenyum, adalah ibadah yang tidak tertulis di kitab manapun, tapi tertulis di dalam hati. Dan saat itu juga, Syaif Jalaluddin menangis. Air mata Syaif Jalaluddin jatuh satu persatu. Tidak ditahan, tidak disembunyikan. Ia memalingkan wajah sejenak, tapi orang-orang sudah melihatnya. Seorang ulama besar, menangis di atas unta, bukan karena dipermalukan, tapi karena tersadar. Kerumunan yang tadinya menganggap debat ini hiburan, kini mulai tertunduk. Beberapa dari mereka menyeka mata. Bahkan si pemilik warung teh di ujung jalan menghentikan aktivitasnya, duduk bersila, mendengarkan dalam diam. Abu Nawas, dengan wajah yang tetap tenang, berkata pelan, "Wahai Syaif, maafkan aku bila ucapanku terlalu keras." Syaif menggeleng. Tidak, bukan keras, tapi benar. Dan kebenaran itu, kadang seperti pedang, mengiris yang paling dalam. Ia turun dari unta, langkahnya goyah. Orang-orang segera memberi jalan. Ia berdiri di depan Abu Nawas, lalu memeluknya. "Aku terlena oleh gelar," bisiknya, "terlena oleh panjangnya ilmu, dan lupa bahwa ilmu tanpa kelembutan hanya membuatku tinggi di atas langit, tapi tak berguna di bumi." Abu Nawas menjawab dengan suara sangat pelan, tapi mengguncang siapapun yang mendengar. Rasulullah bukan hanya guru yang membawa wahyu, tapi juga manusia yang mencintai. Jika engkau ingin mengikuti jejaknya, maka ikutilah akhlaknya sebelum dalilnya. Tangis semakin pecah. Bahkan seorang lelaki tua yang mengaku ateis pun tampak mengusap matanya. Unta itu masih berdiri diam, seolah tahu bahwa punggungnya hari ini menjadi saksi pertobatan. Tempat dua manusia tinggi ilmunya, tapi baru sekarang merendahkan diri mereka di hadapan hakikat. Kemudian, Abu Nawas menatap ke arah langit. Awan mulai bergerak pelan. "Wahai Allah,
ucapnya penuh haru. Bukan banyaknya hafalan yang kami banggakan. Tapi cukupkanlah kami dengan hati yang bersih untuk mencintai sesama. Agar ibadah kami tak hanya sampai ke langit, tapi juga menyentuh bumi. Malam mulai turun di kota Baghdad. Satu persatu warga yang tadi mengerumuni mulai bubar. Tapi kesan dari kejadian itu membekas. Tak akan pernah hilang dari ingatan mereka. Debat yang dimulai dengan ego, diakhiri dengan air mata. Abu Nawas dan Syaif Jalaluddin kini duduk bersila di depan masjid. Unta telah dilepas kembali ke kandang istana. Sisa cahaya lampu minyak menyoroti wajah mereka. Dua wajah yang tadi tampak menegang, kini teduh dan damai. Syaif Jalaluddin membuka pembicaraan terakhir malam itu. Abu Nawas, aku telah salah menilaimu. Aku pikir engkau hanya seorang penghibur istana. Tapi hari ini, engkau menyelamatkan hatiku. Abu Nawas hanya tertunduk. Bukan aku, Syaif, jawabnya pelan. Tapi mungkin unta itu. Syaif tertawa, lalu menepuk pundak Abu Nawas. Kalau begitu, mulai besok, aku akan mengajarkan tafsir sambil menunggang unta. Abu Nawas terkekeh, asal jangan debat sambil marah-marah, nanti untanya kabur. Semua tertawa. Tapi kemudian, Abu Nawas kembali serius. Ia berdiri, memandang malam, lalu berkata, "Wahai Syaif, banyak orang merasa sudah sampai pada Allah hanya karena rajin ibadah. Padahal yang sampai adalah orang-orang yang membawa hati yang lembut dan penuh kasih, bukan hanya hafalan dan dalil." Syaif Jalaluddin mengangguk. Dan kini aku sadar, aku harus belajar dari bawah lagi. Dari hati. Dari jiwa. Abu Nawas menepuk dadanya. Karena sesungguhnya, rumah Allah bukan hanya di langit, tapi di dalam dada hamba-hamba yang rendah hati. Malam itu ditutup dengan pelukan dan doa. Abu Nawas berjalan pulang dengan langkah ringan, sementara Syaif Jalaluddin pulang dengan hati yang jauh lebih ringan dari sebelumnya. Dan sejak hari itu, siapapun yang melihat unta di Baghdad akan mengingat satu peristiwa. Debat di atas unta yang mengubah seorang ulama. Dalam hidup ini, ilmu tanpa akhlak hanya akan menjadikan seseorang tinggi di mata manusia, tapi hampa di mata Allah. Abu Nawas tidak sedang mencari menang. Ia sedang mengembalikan makna ibadah ke tempatnya, ke hati. Dan ulama besar yang tadinya marah, akhirnya menangis dan bersujud dalam sadar. Semoga kita dijauhkan dari kesombongan ilmu dan diberikan kelembutan hati, seperti yang diajarkan Rasulullah. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah aula istana, Abu Nawas ditertawakan para menteri. Tapi satu kalimatnya bikin semua menangis dan sujud. Gak ada yang nyangka endingnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku. Pernahkah kalian merasa doa tak dikabulkan? Pernahkah kalian bertanya, mengapa takdir terasa berat? Hari ini, kita akan menyimak kisah Abu Nawas, saat ia dihina di depan para menteri. Namun dengan satu jawaban, ia membuat seluruh istana menangis dan bersujud kepada Allah. Simak kisah ini sampai akhir, karena kalimat terakhir Abu Nawas bisa mengubah hidupmu. Suatu pagi yang cerah, istana Baghdad tampak berbeda. Seluruh menteri berkumpul di aula besar, mengenakan jubah terbaik mereka. Raja memerintahkan agar hari itu menjadi hari pertemuan ilmu. Semua menteri, penasihat, dan cendekiawan dipanggil, dan yang paling mengejutkan, Abu Nawas pun diundang. Namun, undangan itu terasa seperti jebakan. Hari ini, kita akan uji kecerdasan Abu Nawas, ucap Perdana Menteri Al-Jabbar, sambil tersenyum sinis. Ia adalah orang yang diam-diam merasa terancam oleh kepopuleran Abu Nawas di hadapan rakyat dan raja. Boleh pintar di jalanan, tapi belum tentu pantas duduk di antara para pembesar, bisik Al-Jabbar kepada seorang menteri lain, lalu tertawa kecil. Abu Nawas datang seperti biasa. Sandalnya berdebu, jubahnya sederhana, dan senyumnya mengembang. Ia memberi salam sopan kepada raja. Assalamualaikum wahai raja yang adil. Semoga Allah merahmatimu dan menjadikan engkau pemimpin yang amanah. Raja mengangguk, tapi senyum di wajahnya agak kaku. Tampaknya ia sudah diberi bisikan oleh para menterinya. Abu Nawas, kata raja, hari ini, kau akan diuji dalam majelis ini. Jika kau gagal menjawab satu pertanyaan, maka jangan lagi duduk di dekatku selama setahun penuh. Abu Nawas terdiam sejenak. Namun dengan tenang, ia menjawab, demi Allah, aku tak takut kebenaran. Jika benar, maka aku akan pertahankan. Jika salah, maka aku akan mengaku. Tapi izinkan aku menjawab dengan cara yang aku pahami.
Tiba-tiba Perdana Menteri Al-Jabbar berdiri. "Abu Nawas," katanya dengan lantang, "jawab dengan jujur dan tepat. Jika takdir sudah ditulis oleh Allah, apakah kita ini hanya boneka? Lalu untuk apa amal dan usaha? Apakah Allah menciptakan manusia untuk disiksa karena sesuatu yang telah ditentukannya?" Ruangan langsung hening. Para menteri menatap Abu Nawas. Sebagian tertawa kecil. Sebagian lainnya berharap ia gagal menjawab. Abu Nawas terdiam. Ia memejamkan mata dan tak berkata apa-apa selama 1 menit penuh. Semua orang mulai gelisah. Al-Jabbar tersenyum licik, lalu berkata, "Lihat, dia diam. Dia bingung. Sudah kubilang, dia hanya pintar berdongeng, bukan berpikir." Tiba-tiba, Abu Nawas membuka mata perlahan. Ia menatap raja, menatap para menteri satu persatu. Lalu berkata pelan, "Aku akan jawab tapi tidak dengan mulutku. Aku akan buat kalian merasakannya langsung." Seluruh aula bingung. "Merasakan? Apa maksudmu?" tanya raja. Abu Nawas melangkah pelan ke tengah aula. "Izinkan aku menyentuh salah satu menteri ini. Jika dia merasa sakit, maka aku bisa buktikan jawaban pertanyaannya." Semua orang makin bingung. Tapi raja tertarik. "Silakan, Abu Nawas. Kami beri izin. Tapi jangan berlebihan." Abu Nawas langsung menampar pelan pipi Perdana Menteri Al-Jabbar. Plak! Seluruh aula kaget. Raja sampai berdiri. "Kenapa kau menamparnya, Abu Nawas?" bentak raja. Namun Abu Nawas tetap tenang. Lalu berkata, "Wahai raja, aku menamparnya karena takdir. Bukankah semua yang terjadi adalah takdir Allah? Lalu, jika benar kita ini hanya boneka takdir, mengapa dia merasa marah dan ingin balas dendam? Harusnya dia bersyukur karena sudah ditakdirkan kena tampar." Seluruh aula terdiam. Al-Jabbar tak bisa berkata-kata. Mukanya memerah. Raja pun tiba-tiba duduk kembali dan tertawa kecil. "Lanjutkan jawabannya, Abu Nawas. Ini baru permulaan yang mengguncang." Abu Nawas tersenyum. "Ini baru 1 lembar dari 1000 jawaban yang Allah anugerahkan padaku." Setelah tamparan itu, suasana aula istana benar-benar hening. Wajah Perdana Menteri Al-Jabbar memerah, bukan karena sakit, tapi karena malu. Dipermalukan di depan raja dan para menteri lain oleh orang yang ia anggap badut istana. Raja belum bicara, tapi tatapannya berubah. Ada rasa kagum yang mulai menyusup di balik sorot matanya. Namun Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia berbalik menghadap semua menteri. "Kalian bertanya, jika semua telah ditentukan, untuk apa usaha? Untuk apa amal? Jika begitu, untuk apa aku menampar dia? Bukankah semua ini juga takdir?" Tapi lihat, dia marah. Itu artinya, dia masih merasa punya kehendak. Para menteri mulai saling pandang. Abu Nawas melanjutkan, "Wahai hadirin, sesungguhnya Allah telah berikan kepada kita 2 jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Dan dia berikan akal untuk memilih, hati untuk merasakan, dan kehendak untuk bergerak. Tapi dialah yang maha mengetahui hasil akhir dari semua pilihan kita. Apakah pengetahuannya menjadikan kita terpaksa? Tentu tidak." Seorang menteri muda tiba-tiba berseru, "Tapi kalau Allah sudah tahu, mengapa kita tetap dihisap?" Abu Nawas tersenyum. Ia memegang sandalnya, lalu berkata, "Jika aku melempar sandal ini ke udara, apakah kalian tahu bahwa sandal ini akan jatuh ke tanah?" Semua mengangguk. "Tapi apakah kalian yang menjatuhkan sandal ini?" "Tidak," jawab para menteri. Nah, seperti itulah ilmu Allah. Dia maha tahu segala sesuatu yang akan terjadi. Tapi kita tetap yang melakukan pilihan. Raja mulai mengangguk-angguk. Perlahan wajahnya berubah serius. Abu Nawas lalu mendekat ke kursi raja, dan bicara perlahan. "Wahai raja, andai takdir itu seperti tali yang menjerat, maka tak ada pahala bagi yang berbuat baik, dan tak ada dosa bagi yang durhaka. Tapi nyatanya, Allah memuji orang yang taat, dan mencela orang yang sesat. Itu artinya, ada kehendak manusia yang diakui." Semua diam. Kali ini bukan karena terkejut, tapi karena tak bisa membantah. Raja akhirnya berdiri dan berseru lantang, "Wahai Abu Nawas, demi Allah, hari ini kau bukan hanya menjawab, tapi menghidupkan hati kami yang hampir buta oleh kesombongan ilmu." Para menteri tertunduk. Bahkan Al-Jabbar tidak berani bicara sepatah kata pun.
Ia hanya menggenggam tangannya erat, menahan malu. Abu Nawas menunduk rendah, dan berkata, ilmu bukan untuk berdebat, tapi untuk mengenal kebesaran Allah. Bukan untuk merasa paling benar, tapi agar kita tahu diri sebagai hamba. Raja tersenyum, lalu berkata, tunggu, ini belum selesai. Aku ingin engkau menjawab satu pertanyaan terakhir. Di hadapan semua orang. Jika kau bisa menjawab ini, maka bukan hanya para menteri, tapi seluruh Baghdad akan tahu siapa sebenarnya Abu Nawas. Semua menatap raja dengan penasaran. Pertanyaannya adalah, kata raja, lalu berhenti sebentar untuk membuat suasana tegang. Apakah takdir bisa diubah dengan doa? Ataukah doa juga termasuk bagian dari takdir? Seluruh ruangan terdiam lagi, dan Abu Nawas hanya tersenyum perlahan. Abu Nawas berdiri tegak. Pertanyaan raja menggantung di udara seperti panah tanpa busur. Apakah takdir bisa diubah dengan doa? Ataukah doa juga bagian dari takdir itu sendiri? Semua menteri terdiam. Sebagian dari mereka pernah belajar tafsir, pernah membaca kitab-kitab tebal, namun tak berani menjawab. Karena pertanyaan itu menusuk dasar keyakinan. Raja menatap Abu Nawas, berharap mendengar sesuatu yang tak biasa. Dan saat itulah, Abu Nawas menunduk perlahan, lalu berkata, wahai raja, izinkan aku menjawab dengan sebuah kisah. Ada seorang anak kecil yang melihat batu besar hendak menimpa seorang bayi di jalan. Ia berlari, lalu mendorong batu itu hingga menjauh. Orang-orang memuji anak itu dan berkata, engkau telah menyelamatkan nyawa. Tapi si anak menjawab, bukan aku, tapi Allah yang memberi aku niat, tenaga, dan kesempatan. Maka mereka berkata, tapi tetap saja engkau penyebab keselamatan itu. Dan anak itu tersenyum. Abu Nawas menengadah, matanya berbinar. Begitulah doa. Ia bukan sekadar permintaan, tapi ia bagian dari takdir. Allah tak hanya menulis kejadian, tapi juga sebab-sebabnya. Dan doa adalah sebab dari berubahnya suatu takdir. Doa bukan melawan takdir. Doa adalah bagian dari takdir itu sendiri. Semua orang di ruangan itu terdiam. Bibir raja terbuka sedikit, matanya membulat. Ia seperti baru pertama kali mendengar makna sebenar-benarnya dari kata takdir. Tiba-tiba seorang menteri tua yang dikenal paling alim berdiri sambil berurai air mata. Aku bersaksi, tak pernah aku dengar penjelasan sesederhana ini yang menembus hati. Sungguh, ini hikmah yang hanya datang dari Allah. Abu Nawas tetap merunduk. Ia tak membusungkan dada, tak menatap sinis ke arah Al-Jabbar, tak mencari pujian. Tapi wajahnya tenang seperti orang yang selesai menunaikan amanah. Lalu ia berkata lagi, Allah menulis segalanya. Tapi dia juga mengizinkan hambanya untuk mengetuk pintunya melalui doa. Dan dia maha kuasa untuk mengubah apa yang dia kehendaki. Raja berdiri dari singgasananya. Abu Nawas, jawabanku telah kudapat. Hari ini, aku bukan hanya melihat kebijaksanaanmu, tapi aku merasa engkau adalah cermin yang membuat kami melihat siapa sebenarnya diri kami. Para menteri pun berdiri serentak. Tak ada yang berani lagi meremehkan Abu Nawas. Bahkan Al-Jabbar pun akhirnya menunduk dalam-dalam, malu atas kesombongannya sendiri. Namun cerita belum berakhir. Karena raja tiba-tiba berkata, wahai Abu Nawas, aku ingin tahu. Jika ilmu takdir begitu dalam, dan engkau telah memahaminya, apakah engkau bisa menjawab satu pertanyaan terakhirku? Abu Nawas menatap tajam. Pertanyaan terakhirmu, wahai raja, akan menjadi puncak dari majelis ini. Tanyakanlah. Raja pun mendekat, lalu bertanya, jika takdir baik dan buruk telah ditulis, lalu untuk apa kita berdoa meminta kebaikan dan memohon perlindungan dari keburukan? Apakah itu bukan sia-sia? Abu Nawas terdiam, lalu menutup matanya. Ia akan menjawab. Tapi jawaban kali ini akan membuat seluruh istana menangis. Seluruh istana menanti. Para menteri menahan napas. Raja menatap lurus. Al-Jabbar bahkan tak berani mengangkat wajah. Dan Abu Nawas masih memejamkan matanya, seolah sedang mencari jawaban bukan dari pikirannya, tapi dari kedalaman jiwanya. Lalu ia buka matanya perlahan. Wahai raja, ucapnya lembut. Izinkan aku menjawab pertanyaanmu dengan kalimat yang akan membuat kita semua menunduk kepada Allah. Ia lalu menarik napas dan berkata, doa bukan untuk mengubah apa yang ada di Lauhul Mahfuz, tapi doa adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah.
Kita berdoa bukan karena kita tahu hasilnya akan berubah, tapi karena kita tahu bahwa hanya kepadanya kita berlindung. Maka ketika seseorang berdoa, dia sedang berkata kepada Allah, "Aku ini lemah, Engkaulah yang maha kuat." Tiba-tiba suasana berubah. Seorang menteri yang dikenal paling keras, menangis. Air matanya mengalir deras. Lalu ia berkata, "Selama ini aku berdoa untuk mendapat dunia, tapi aku lupa bahwa doa adalah bukti bahwa aku hamba. Hari ini, Abu Nawas menyadarkanku bahwa aku sudah lama sombong." Abu Nawas menunduk. Ia melanjutkan, "Kita memohon perlindungan dari keburukan, bukan karena kita lebih tahu dari Allah, tapi karena itulah fitrah kita, butuh pertolongan. Maka doa adalah rahmat. Dan jika doa kita tak merubah takdir, maka doa itu tetap merubah hati kita. Menjadikan kita lebih lembut, lebih sabar, lebih yakin bahwa semua darinya." Raja terdiam. Wajahnya perlahan berubah. Sorot matanya lembut. Lalu dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Abu Nawas, demi Allah, hari ini engkau telah memukul hati kami dengan kelembutan yang tak bisa diabaikan." Satu persatu para menteri berdiri dan menundukkan kepala. Tak lagi ada yang memperdebatkan. Tak ada yang merasa menang. Karena semua menyadari, kemenangan sejati adalah ketika hatimu tunduk kepada Allah. Lalu Abu Nawas berkata, "Takdir itu seperti angin di lautan, doa adalah layar, dan usaha adalah dayung. Maka siapa yang tak berlayar dan tak mendayung, akan hanyut. Tapi siapa yang pasrah dengan ilmu dan rendah hati, akan tiba di dermaga yang Allah kehendaki." Raja akhirnya berseru, "Kita belum selesai, Abu Nawas. Aku ingin seluruh Baghdad mendengarkanmu besok di masjid utama. Agar rakyat tahu bahwa hikmah bisa datang dari lisan orang yang tak bermahkota, tapi berhati emas." Abu Nawas tersenyum. Perlahan ia bersujud. Segala puji hanya bagi Allah, yang membolak-balikan hati, dan memberikan cahaya kepada siapa yang Dia kehendaki. Namun, sebelum ia bangkit dari sujudnya, seorang utusan masuk ke aula membawa berita penting. "Wahai Raja, ada orang asing datang dari negeri jauh. Ia mendengar tentang majelis ini dan ingin menantang Abu Nawas dengan satu pertanyaan paling rumit, tentang keadilan Allah." Semua orang langsung menoleh. Bahkan Raja terkejut. Dan Abu Nawas? Ia hanya tersenyum, lalu berkata, "Jika Allah menghendaki, maka lidahku akan bicara dengan petunjuknya. Mari, kita sambut dia." Istana kembali tegang. Utusan kerajaan mengantar masuk seorang lelaki asing. Jubahnya hitam. Tatapannya tajam. Di pinggangnya tergantung kitab besar. Ia dikenal sebagai Fakir Al-Hikmah, seorang cendekiawan dari negeri jauh yang konon telah mendebat raja-raja dan ulama-ulama besar. Ia berdiri di tengah aula, lalu berkata dengan suara lantang, "Aku telah dengar tentangmu, wahai Abu Nawas. Tapi jangan kau kira semua bisa dijawab dengan perumpamaan dan tamparan. Hari ini, aku ingin tahu, jika Allah Maha Adil, mengapa ada bayi yang lahir dalam penderitaan? Mengapa ada orang syalih yang miskin, dan orang zalim hidup mewah? Di mana keadilannya?" Pertanyaan itu menikam jantung ruangan. Para menteri menunduk. Raja memejamkan mata. Fakir Al-Hikmah menatap tajam, menantang Abu Nawas yang masih berdiri tenang. Tapi tiba-tiba, Abu Nawas tersenyum, mendongak ke langit-langit aula. Lalu ia berkata pelan, "Wahai Fakir, kau bertanya tentang keadilan, seolah engkau tahu bagaimana adil itu seharusnya. Tapi bagaimana mungkin ciptaan menuntut penciptanya atas sesuatu yang ia sendiri tak pahami?" Fakir mengerutkan dahi. Abu Nawas mendekat dan melanjutkan. Seekor semut melihat petani menginjak temannya. Ia berkata, "Petani ini kejam." Tapi ia tak tahu bahwa si petani sedang menyelamatkan sawah dari banjir. Lalu, apakah semut berhak menuduh petani itu kejam, hanya karena ia tak paham seluruh rencana? Begitu juga kita. Kita melihat sepotong takdir, lalu menuduh Allah tak adil. Padahal, Allah melihat seluruh kehidupan, dari awal hingga akhir. Dan Dia tak pernah salah. Satu kalimat itu heningkan seluruh ruangan. Raja memejamkan mata dan menangis. Para menteri, satu persatu mulai terisak. Dan Fakir Al-Hikmah, ia tersungkur. Sujud. "Demi Allah, aku datang untuk menguji, tapi aku pulang sebagai murid. Karena satu kalimat Abu Nawas lebih jujur dari 1000 dalilku."
Abu Nawas menunduk dalam. Kita ini bukan hakim bagi takdir. Kita ini hamba. Dan tugas hamba bukan menuntut keadilan yang ia tidak pahami, tapi tunduk, sabar, dan yakin bahwa setiap titisan air mata akan dibalas oleh Allah dengan hikmah yang agung. Raja akhirnya berdiri. Suaranya gemetar. Wahai rakyat Baghdad, mulai hari ini, Abu Nawas bukan lagi badut istana. Tapi dia adalah penunjuk hati kami, yang Allah utus dengan bahasa yang menembus dinding keangkuhan. Dan sejak hari itu, istana berubah. Para menteri lebih rendah hati. Raja lebih banyak menangis dalam sujudnya. Dan nama Abu Nawas dikenang bukan karena kelucuannya, tapi karena hikmah dan hatinya yang bersinar oleh cahaya dari Allah. Jangan pernah merasa lebih tahu dari Allah hanya karena kau tak paham rencananya. Bersabarlah dalam ujian. Karena ada kalanya, jawaban dari doamu bukan perubahan nasib, tapi keteguhan hati yang membuatmu lebih dekat kepadanya. Takdir itu bukan untuk dilawan, tapi untuk dimaknai. Doa itu bukan untuk memaksa, tapi untuk menunjukkan bahwa kita masih berharap kepada Allah. Abu Nawas mengingatkan kita, yang paling penting dalam hidup ini, bukan seberapa banyak yang kita tahu, tapi seberapa dalam kita percaya. Karena di balik semua yang kita anggap tak adil, ada keadilan Allah yang belum kita pahami. Dan disitulah letak keindahan iman.